Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1353 lemparan 11. Meskipun yang kuat dapat melihat bahwa ketika keempat pedang ini dipotong, mereka masih terpengaruh oleh tembakan yang harus melawannya, dan kekuatan mereka melemah. Tapi meski begitu, apakah Epi Dewa dan Iblis berlengan 8 begitu mudah untuk dilawan? Bahkan baju besi kapal perang bisa dipotong, kan? Lan Xuanyu tidak berhenti setelah mendarat, dan tombak naga di tangannya menusuk ke depan, dan serangan itu pecah lagi. Semuanya menjadi sedikit ilusi pada saat ini karena kecepatannya. Lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, mengeluarkan bayangan yang menusuk. Dewa Iblis berlengan 8 juga bagus, mengayunkan Epi 8 tangan, menebas dengan panik. Tiba-tiba, sinar keemasan dan keunguan cahaya di panggung kompetisi saling melengkapi. Saya tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Namun tabrakan yang memekakkan telinga masih mengejutkan penonton. Jika satu kata digunakan untuk menggambarkan situasi perkelahian mereka saat ini, maka kebanyakan orang harus memilih kata gila. Tidak ada yang istimewa tentang tabrakan di antara mereka, itu adalah pertarungan head to head. Ini adalah konfrontasi langsung antara klan naga dan dewa dan iblis berlengan 8. Badai pedang ditebas oleh 8 dewa dan iblis bersenjata dan Epi bertangan 8 tampaknya menghancurkan seluruh dunia, tetapi tombak naga Lan Xuanyu menusuk ribuan tombak, tetapi bilahnya dihancurkan satu persatu. Tabrakan ini hanyalah kombinasi kekuatan dan keindahan. Semua penonton yang hadir menunjukkan tatapan mata yang antusias. Tabrakan seperti itu sangat menyenangkan. Sulit untuk menggambarkan kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini. Ini adalah pertarungan antara yang benar-benar kuat. Li Menglong di luar ring telah mengepalkan tinjunya tanpa sadar, inilah yang saya inginkan, inilah yang saya inginkan. Melihat sosok yang bergerak itu berguling-guling, cahaya keemasan tetap hidup, raungan naga yang kuat terus terdengar, dan itu bertabrakan dengan salah satu perwakilan dari generasi muda dari dewa dan iblis berlengan 8, tanpa menyerah, dan bahkan secara bertahap mendapatkan keunggulan. Mengandalkan kekuatan untuk menekan kekuatan terbaik lawan dan meledak. Bahkan jika dewa dan iblis berlengan 8 ini dimainkan olehnya, dan bahkan tombak surgawi dibuat sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi mendukung Lan. Inilah wanita yang bisa menjadi layak untuknya. Terlebih lagi, dia masih sangat cantik. Terlebih lagi, jika sang ksatria naga menikahi dirinya sendiri, naganya tampaknya sangat bagus. Itu bisa eklektik. Ini hasil yang paling sempurna. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Li Menglong tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, tidak peduli apa, dengan cara apapun, dia harus merangkul keindahan. Boom! Pada saat ini, pertempuran di atas ring telah memasuki keadaan panas membara, dan tombak naga Lan Xuanyu tiba-tiba tidak lagi menembus, tetapi ketika digunakan sebagai cambuk, ia langsung jatuh dari atas ke bawah. Dewa Iblis berlengan 8 telah sepenuhnya menyadari betapa kuatnya yang satu ini di pertempuran sebelumnya. Tidak berani mengabaikan, 8 Epi secara bersamaan diangkat untuk melawan. Boom, tubuh agungnya dipukul mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri teguh. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa sisik di tubuh lawannya tiba-tiba menjadi 7 warna, dan tombak naga di tangannya dibuat dengan warna yang sama. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, mata yang cerah, mekar dengan cahaya yang membuat matahari bahkan pucat. Setelah rebound tombak naga di tangannya, dia sudah memegang bagian tengahnya. Sepasang sayap naga di belakangnya menamparkan keras, menstabilkan tubuhnya yang terbang terbalik oleh kekuatan counter shock. Pada saat yang sama, sayap naga menepuk ke depan, tetapi membuat tubuhnya terbang mundur. Mengapa dia mundur? Jelas memiliki keunggulan, bukankah harus dikejar? Saat penonton memiliki keraguan di dalam hati mereka, mereka menemukan bahwa cahaya warna-warni pada tombak naga di tangan Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan cahaya warna-warni yang menyilaukan itu sepertinya mengandung beberapa eksistensi khusus. Detik berikutnya, cahaya warna-warni miliknya benar-benar menyatu, seolah-olah dia telah sepenuhnya diserap oleh tombak naga. Tombak naga warna-warni itu melesat dan terbang menuju dewa dan iblis besar berlengan 8. Dewa iblis berlengan 8 itu sepertinya merasakan krisis besar. 8 lengan tebal itu secara bersamaan menutup ke atas kepala, dan Epi 8 tangan juga bergerak ke atas. Cahaya ungu di tubuhnya langsung menyatu dan berubah menjadi hitam ungu yang lebih tebal.
Sebuah pemandangan aneh muncul, panjang kedelapan lengannya sepertinya menyesuaikan dengan sendirinya, sehingga 8 pedang berat akhirnya tumpang tindih di atas kepala, berubah menjadi pedang besar yang sangat berat dan memotong dengan berani. Cahaya pedang ungu hitam menyembur keluar sepanjang 100 meter penuh, kokoh seolah-olah itu adalah substansi. Pada saat ini, dewa dan iblis berlengan 8 ini benar-benar tampil mengerikan seperti dewa iblis. Dan Lan Xuanyu, yang melemparkan tombak naga, membuka sayapnya di belakang punggungnya, dan sosoknya perlahan jatuh. Suara tajam itu panjang, dan bahkan perisai pelindung sepertinya tak terhentikan, dan ada riak besar. Kau tahu, pada saat ini, perisai pelindung cincin pertama masih dipertahankan oleh Ksatria Naga Suci Huang Liangwei. Adegan menakutkan muncul di saat berikutnya. Lingkaran aura putih dan hitam dimulai dari titik benturan dan menyebar ke segala arah ke barat. Tidak ada ledakan, seolah semua suara telah ditelan saat ini. Cahaya pedang ungu hitam yang tak tertandingi runtuh di bawah lingkaran hitam dan putih yang menyebar, hanya untuk menghentikan tombak naga sejenak, dan terbang langsung ke arah dewa dan iblis berlengan 8 lagi. Engah! Tombak naga menembus semua penghalang seperti kilat, dan menembus ke posisi inti dari dewa dan iblis berlengan 8 dengan ketepatan yang tak tertandingi. Segalanya tampak stagnan saat ini. Raungan dewa iblis berlengan 8 itu meraung liar, dan raungan itu penuh dengan kekerasan. Di inti para dewa dan iblis di dada, sinar cahaya ungu hitam mengalir, meledak dengan energi destruktif yang tak tertandingi, seolah-olah akan melelehkan tombak naga. Namun, sesaat kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, tanpa sadar, matanya melihat ke arah platform subjektif. Pada tahap subjektif, dewa berlengan 8 dan Raja Iblis yang duduk di sebelah kepala Tianma tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Namun, karena aura pada cincin No. 1 dijaga oleh energi yang kuat dari Ksatria Naga Cahaya Suci, hal itu tidak membuatnya merasa salah pada awalnya. Saat dia merasakannya, sudah terlambat. Cahaya menyilaukan tiba-tiba mekar dari inti para dewa dan iblis, menelan raungan para dewa dan iblis berlengan 8 hampir seketika, seolah-olah matahari kecil tiba-tiba muncul di cincin No. 1. Cahaya yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar, ledakan dahsyat, dan bahkan cahaya pelindung dari Ksatria Naga Cahaya Suci di sekitar meja kompetisi terkena dampak dan meluas keluar seperti gelombang. Pada saat ini, bahkan tokoh-tokoh besar di panggung subjektif mengubah wajah mereka. Masalah terjadi. Ya, sesuatu terjadi pada inti dari para dewa dan iblis diledakkan. Dengan kata lain, itu hancur. Taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah teknik perebutan lain yang diajarkan oleh Golden Dragon Moonling Wade dan Kaisar Naga Douluo Tang Wulin kepada putranya, langsung mengumpulkan energinya sendiri dalam satu pukulan. Lan Xuanyu mengandalkan kekuatan dewa naganya sendiri untuk meledakkan kekuatan senjata ini hingga ekstrim, dan juga berevolusi. Dalam senjata ini, petir dewa terang dan gelap disembunyikan. Jika itu hanya menusuk tombak naga, energi kehancuran di dalam inti para dewa dan iblis tidak akan benar-benar dihancurkan. Kebalikan dari kehancuran adalah penciptaan. Ini memberi para dewa dan iblis berlengan 8 kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, kecuali ini adalah yang pertama kalinya. Kehancurannya, jika tidak, mereka semua dapat pulih sendiri dengan energi kuat di inti para dewa dan iblis. Namun, pada saat ini, jelas bukan itu masalahnya. Bagaimana rasanya ketika guntur terang dan gelap meledak di dalam inti dewa dan iblis? Tidak ada perasaan. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari suku karet bermata satu, diledakkan oleh Light and Dark Thunder eksternal, hampir menghilang, apalagi membuat Light and Dark Thunder meledak di tubuh. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak tahan serangan seperti itu. Terlebih lagi, tempat ledakan masih menjadi inti dari para dewa dan iblis berlengan 8. Itu adalah sumber kekuatan, titik terkuat, tetapi juga tempat paling mematikan. Soul Land 4 Chapter 1354 Kekuatan Ksatria Naga Fajar. Ho ho ho, semua dewa dan iblis berlengan 8 yang hadir mengeluarkan raungan gila dalam sekejap. Pada tahap subjektif, dewa berlengan 8 dan Raja Iblis berdiri dengan berani. Cahaya sengit di matanya meledak, dan inti dewa dan iblis di depan dadanya sepertinya terbangun, dan kekuatan penghancur akan mekar keluar. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, bergerak pada saat yang sama, dan tubuhnya tampak cerah seketika, seperti bintang yang naik perlahan. Emosi dari semua ras yang hadir hampir seketika terangsang, tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat ke udara. Emosi semua orang ditarik,
termasuk dewa dan iblis berlengan 8 itu. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat membuat semua orang kuat yang hadir, terutama yang level atas, tiba-tiba merasa sangat tenang di dalam hati mereka. Cahaya kuat di dada Raja Iblis Dewa bersenjata 8 meredup dalam sekejap, tetapi tatapan tajamnya tiba-tiba beralih ke Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Zhong Zichang menoleh untuk menatapnya dengan tenang, ini hanya kecelakaan. Kamu bilang itu kecelakaan. Melihat cahaya yang memudar di atas ring, dan pria berlengan 8 yang bahkan tidak meninggalkan jejak dewa dan iblis, aura menakutkan pada dewa dan iblis berlengan 8 sekali lagi meledak. Inti para dewa dan iblis yang hampir hitam tiba-tiba meledak menjadi atmosfer kehancuran yang hiruk-pikuk. Tianma, yang terjepit di antara dua Feng Hao Douluo, tidak berkata apa-apa. Ya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa seolah-olah tidak merasakan apa-apa, membiarkan kedua Feng Hao Douluo itu saling berhadapan. Ksatria Naga Fajar berkata dengan datar, ya, ini hanya kecelakaan. Fluktuasi spiritual dan cahaya di tubuhnya menyatu saat dia mengucapkan kalimat ini. Tapi pemandangan aneh juga muncul, aliran udara hitam yang melonjak di dada dewa dan iblis berlengan 8 menghilang tanpa suara saat itu memudar. Dewa dan iblis berlengan 8 membeku sesaat, kegilaan dan keganasan di matanya tiba-tiba menjadi tenang, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu jika bangsamu mati, itu kecelakaan. Zhong Zichang berkata dengan lemah, di atas ring, ini kecelakaan. Di bawah ring, Anda mengetahuinya. Ini sudah sangat jelas. Di atas ring, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan membalas, tetapi jika file tersebut melakukan sesuatu ke klan di bawah ring, maka klan naga akan melanjutkan. Arus udara hitam pada dewa dan iblis berlengan 8 secara bertahap mengembun, tetapi auranya jelas menjadi semakin suram. Dia duduk kembali di posisinya dan berkata dengan dingin, baiklah, di atas ring. Cahaya pada dering pertama baru setelah itu menghilang sama sekali. Jika itu hanya dewa cahaya dan kegelapan, Dewa Guntur tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Kuncinya adalah inti dari para dewa dan iblis dihancurkan. Ini berbeda. Kedua kekuatan yang menakutkan itu meledak seketika, dan kekuatan yang dihasilkan sangat besar sehingga bahkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah berada di sisi lain ring saat ini. Lan Xuanyu tidak mengharapkan ledakan dahsyat seperti itu. Ketika Big Bang muncul, jelas ada energi kuat yang jatuh diam-diam di dalam tutup pelindung, menjaganya dan Bai Xiuxiu. Itulah kekuatan Huang Liangwei, Ksatria Naga Cahaya Suci. Hal yang aneh adalah tidak ada satupun dari yang kuat yang menemukan tindakan dari Ksatria Naga Cahaya Suci ini. Kekuatan Big Bang hanya akan lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Itu bahkan mengingatkan Lan Xuanyu tentang bagaimana perasaannya ketika dia menghadapi 9 jenis kesengsaraan petir ketika dia menjadi dewa dan melintasi malapetaka. Bagaimanapun, kehancuran adalah yang ke-8 dari 7 atribut. Kekuatan sabotase setara dengan menambahkan kekuatan penghancur ke Light and Dark Thunder, yang merupakan kekuatan dari 8 atribut Thunder Tribulation. Alasan mengapa Lan Xuanyu memilih untuk membunuh iblis dewa bersenjata 8 tentu saja dipertimbangkan dengan cermat. Informasi tentang dewa dan iblis berlengan 8 telah muncul di benaknya begitu lawan muncul di panggung. Karena itu, dia juga membuat penilaian sejak awal. Tidak ada keraguan bahwa di galaksi Kuda Naga, ini adalah ras yang paling dikecualikan, tetapi juga cukup kuat, jika tidak, mereka pasti sudah lama dihancurkan. Ancaman kuat dari dewa dan iblis berlengan 8 hanya dapat dihadapi oleh suku Naga dan Tianma. Namun dengan sikap keras kepala mereka, jelas mereka tidak akan bisa diyakinkan. Membunuh dewa dan iblis berlengan 8 ini memiliki banyak manfaat. Pertama, dia akan didukung oleh ras besar lainnya. Setidaknya tidak ada ras lain yang akan merasa tidak enak atas kematian dewa dan iblis berlengan 8, atau bahkan bertepuk tangan untuk bertepuk tangan. Dan hal terakhir adalah mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan kontradiksi antara iblis bersenjata 8 dan ras lain, terutama ras naga. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi terbaik untuk membiarkan galaksi Kuda Naga tidak bersatu, yang dapat menunda perkembangan mereka dan mengulur lebih banyak waktu untuk federasi. Karena itu, Lan Xuanyu tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan yang berani. Guntur terang dan gelap sangat tidak stabil, tetapi itu bisa dilakukan dengan tombak naga untuk mengumpulkan kekuatannya. Ini seperti senjata besar yang tersembunyi, atau misil besar, yang diledakkan langsung di tubuh lawan. Sulit untuk tidak mati. Tapi hasilnya bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Lan Xuanyu. Jika bukan karena Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei mengambil tembakan, dia akan bisa melindungi Bai Xiuxiu, tapi dia juga akan agak menderita.
Setelah cahaya menyatu, tombak naga Lan Xuanyu hilang. Kekuatan Big Bang begitu menakutkan bahkan tombak naganya pun tidak dapat menahannya. Ini bukan lagi tombak naga pertama yang dia hancurkan. Seluruh cincin No. 1 dibom hingga tidak bisa dikenali, dan lubang dalam yang sangat dalam dibatasi hingga beberapa puluh meter. Tapi yang aneh tidak menyebar ke sekitarnya. Ini adalah penghargaan dari Ksatria Naga Cahaya Suci. Tapi jelas tidak mudah untuk terus berjuang. Suasana di lapangan Tianma seketika menjadi aneh. Orang-orang kuat dari dewa dan iblis berlengan 8 telah bergegas keluar, tetapi suara Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, menghargai diri sendiri, dan emosi mereka sepertinya menghilang seketika, dan mereka memulihkan ketenangan mereka. Adegan ini sangat meningkatkan hati Lan Xuanyu. Kemampuan Ksatria Naga Fajar ini, sepertinya itu pada tingkat spiritual. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mengambil tindakan, jika tidak maka tidak mungkin untuk menekan seluruh dewa dan iblis berlengan 8. Dan dia mampu menekannya dengan kekuatannya sendiri, yang juga membuat Lan Xuanyu kagum. Ini bukan naga langit pertama. Di bintang surgawi, budidayanya tidak sebagus naga langit. Namun, dengan kekuatannya sendiri, kursi kedua ini tidak hanya menekan dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis, tetapi juga menenangkan seluruh klan dewa dan iblis berlengan 8. Kultivasi macam apa ini? Lan Xuanyu selalu percaya bahwa atribut dan keahlian Ksatria Naga Fajar harus serupa dengan Ksatria Naga Cahaya Suci. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Ksatria Naga Fajar tidak pandai dalam atribut cahaya, atau tidak hanya atribut cahaya, tetapi bahkan kemampuan yang lebih kuat berada pada tingkat spiritual. Ini sangat mengejutkan. Sejauh mana diperlukan rasa alam dewa yang kuat untuk menekan suatu ras, yang masih menjadi 3 klan besar teratas. Meskipun karena alasan lingkungan, dewa bersenjata 8 dan ras iblis tidak berani untuk benar-benar bangkit. Itu mungkin untuk menekan emosi kekerasan lawan sekaligus, yang membuat evaluasi Lan Xuanyu terhadap Ksatria Naga Downing segera naik 1 langkah. Kursi pertama Tianma tidak berdiri sampai saat itu, dan berkata dengan suara yang dalam kompetisi, kamu harus menyelesaikan. Lan, tahukah kamu? Lan Xuanyu tampak pucat ke arah platform subjektif, membungkuk, dan tidak berkata apa-apa. Tidak mengatakan, saat ini, tidak ada penjelasan yang tepat. Katakanlah Anda tidak serius. Bagaimana dengan pembohong? Ataukah itu berarti lawannya terlalu kuat dan harus keluar semua? Fakta telah dibuat, dan semua orang tidak bodoh saat ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi akan membuat orang berpikir bahwa ini adalah provokasi dari dewa dan iblis berlengan 8 sebelumnya, yang membangkitkan kemarahan di hati Putri Naga Emas, jadi dia membuat tangan yang berat. Tidak bisa berhenti itu adalah kurangnya kekuatan Anda pantas mendapatkannya. Ini adalah pemikiran kebanyakan ras. Siapa yang membuat dewa dan iblis berlengan 8 benar-benar terkenal jahat. Solen 4 chapter 1355 cincin itu ada di atas ring. Tianma pertama kali melambaikan tangannya, dan segera 2 ahli tingkat dewa klan Tianma terbang keluar, dan elemen tanah besar langsung disuntikkan ke tanah, dan tanah yang runtuh dengan cepat kembali normal, kembali ke penampilan cincin sebelumnya. Terlebih lagi, tanah yang sangat padat juga memancarkan kilau yang cerah, sama mempesona seperti berlian. Tingkat kekerasan telah ditingkatkan dibandingkan sebelumnya. Kursi pertama Tianma tersenyum dan meminta maaf kepada dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis di sampingnya, kecelakaan tidak bisa dihindari. Mohon bersabarlah dengan dewa dan Raja Iblis dan tetap tenang. Mari belajar dari atas ring. Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis tidak mengatakan sepatah kata pun. Ke arah dewa dan iblis berlengan 8, lusinan orang telah melangkah keluar dan berjalan ke arah cincin No. 1. Suara Li Menglong datang dari telinga Lan Xuanyu. Kamu menusuk sarang lebah, gunakan tombak surgawi untuk pulih. Jika tidak, kamu tidak dapat menahannya. Kamu tidak tahu dewa dan setan berlengan 8, mereka abadi. Lan Xuanyu melirik ke arah Li Menglong, diam-diam membuat kagum. Dengan tingkat perisai pelindung ini, terutama dengan penjaga Ksatria Naga Cahaya Suci, dia tidak dapat mengirimkan suara, tetapi Li Menglong dapat mengirimkan suara itu. Apa artinya? Dia telah merasakan kekuatan Li Menglong, tidak lemah, tapi tidak terlalu kuat. Setidaknya tidak sebagus Deng Sutong. Bukan kekuatan, apakah itu artefak khusus? Sebuah artefak yang meningkatkan kekuatan spiritual. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan duduk di tempat. Tujuannya yang lain untuk membunuh dewa dan iblis berlengan 8 itu juga untuk memprovokasi dewa dan iblis berlengan 8 untuk menyerangnya.
Hanya Anda yang tahu kekuatan Anda sendiri. Kemampuan pemulihannya sendiri sangat kuat, begitu banyak kekuatan naga yang dicadangkan, bagaimana dia bisa dengan mudah lelah. Dia sangat ingin menantang secara konstan. Dewa Iblis berlengan 8 itu kuat, tetapi belum mencapai titik di mana dia tidak bisa menghadapinya. Jangan lupa, ini dia dan Bai Xiu. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan kelemahan, bagaimana bisa lebih banyak orang datang untuk menantang. Li Menglong memandang Lan di atas panggung dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Sebelumnya, ia memutuskan untuk mencari peluang di hari pertama mengambil Lan. Ini diatur secara diam-diam, dan beberapa pria kuat diundang untuk menantang Lan. Cara mengundang yang kuat tentu saja berbeda, seperti suku karet bermata satu dan suku Yukong, ini bisa dibeli, ditambah dia bertanggung jawab datang ke langit untuk menanam tumbuhan. Adapun dewa dan iblis berlengan 8, cukup menggunakan metode radikal, dan dia bahkan tidak perlu membayar apapun. Dia juga tidak berpikir bahwa dewa berlengan 8 dapat mengalahkan kombinasi Lan Jiaxiu. Hanya saja dia tidak menyangka Lan menjadi begitu kuat dan langsung meledakkan dewa dan iblis berlengan 8. Dewa dan iblis berlengan 8 adalah Jaisuan yang terkenal harus lapor. Gadis ini benar-benar memiliki semangat yang tak kenal takut. Situasi saat ini di luar kendalinya, dia dapat mengambil banyak hal, tetapi jika dia ingin menenangkan para dewa dan iblis berlengan 8, dia tidak memiliki keterampilan dari Ksatria Naga Downing. Saat pikiran saya berputar, saya hanya bisa menonton. Dia benar-benar berkeringat untuk Blue sekarang. Dalam keadaan normal, jika dewa dan iblis berlengan 8 menggunakan senjata roda untuk menantang satu demi satu, mereka tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Lagi pula, haruskah wajah naga ras diberikan? Bukankah ini memprovokasi klan naga? Namun, ketika dewa dan iblis berlengan 8 telah terbunuh, bahkan Ksatria Naga tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimanapun, orang sudah mati. Ksatria Naga Fajar baru saja mengatakan bahwa jika dia tidak peduli di atas ring, dia sudah menyelamatkan muka dari dewa dan iblis berlengan 8. Dengan kata lain, Lan harus menanggung tantangan di atas ring. Pada saat ini, saatnya untuk menguji kekuatan biru. Dewa iblis berlengan 8 dikenal karena pekerjaannya. Bisakah dia benar-benar bisa menahannya? Tidak ada yang berani mendukung Lan Xuanyu, tetapi pada saat ini, teriakan Putri Naga Emas di dalam hatinya sangat konsisten, dan juga sangat kuat. Melihat Lan Xuanyu membunuh dewa dan iblis berlengan 8, saya tidak tahu berapa banyak orang dari galaksi kuda naga yang bersorak di dalam hati mereka. Mereka berharap Lan akan membunuh lebih banyak dewa dan iblis berlengan 8. Peluang seperti itu sangat jarang. Untuk sementara, tatapan bersemangat menonton Lan Xuanyu berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan hati semua orang. 10 menit kemudian, iblis dewa berlengan 8 bergegas ke dalam ring hampir tanpa ragu-ragu. Raungan dan raungan gila terdengar seketika. Ambil nyawamu. Diiringi raungannya, dia hendak bergegas menuju Lan Xuanyu dengan epi 8 tangannya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menyala, dan dewa dan iblis berlengan 8 telah terpental keluar dari ring. Pada tahap subjektif, Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei berkata dengan lemah, saya belum membayar biaya tantangan. Bagaimana dengan peraturannya, Tuan Tianma? Mulut pertama Tianma bergerak-gerak, dan dia bisa dengan jelas merasakan 8 lengannya di sisi lain. Tubuh dewa dan iblis menegang. Meskipun dia senang melihat hubungan antara ras naga dan klan dewa dan iblis berlengan 8, ini akan membuat dewa dan iblis berlengan 8 lebih condong ke suku Tianma mereka. Tapi saya pasti tidak ingin melihat Feng Hao dulu tingkat dewa super benar-benar bertarung di sini, lapangan Tianma tidak bisa menahannya. Ya, ada biaya yang harus dibayar. Dewa dan iblis, lihat. Bayar biayanya. Suara dingin dewa dan Raja Iblis menyebar ke arah dewa berlengan 8 dan klan iblis. Huang Liangwei tersenyum, kalau begitu tidak ada masalah. Bisa melanjutkan. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang tidak pernah berbicara, tapi hanya duduk diam. Tapi begitu saja, Lan Xuanyu, yang melihat ke arah panggung subjektif, juga merasa ini adalah Ding Hai Shenzhen. Tiba-tiba dia merasakan kesan aslinya. Para ksatria naga suci yang malang terlihat sedikit imut sekarang. Belum lagi kelebihan lain dari klan naga, dia sangat menyukai cara melindungi anak sapi ini. Dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan bahwa selain klan naga jahat, di masa depan jangan gerakkan klan naga dengan enteng lagi. Itu adalah pilihan terbaik menjadikan dirimu Dewa Naga untuk menaklukkan klan naga.
Tombak langit terbang keluar dari arah dewa dan iblis berlengan 8 dan jatuh ke dalam keranjang pembayaran. Momen berikutnya, sebelumnya setan dewa berlengan 8 yang arogan berada di tahap satu lagi. Namun, kesombongan arogannya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Api di tangannya mengarah ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan aura kehancuran melonjak dari dadanya. Lan Xuanyu tidak lagi memiliki tombak naga di tangannya. Tombak naga itu meledak. Pada saat ini, bahkan para ksatria naga tidak akan dapat memberinya tombak naga. Tentu saja dia memiliki senjata sendiri, tetapi tombak naga emas tidak boleh digunakan. Itu lebih baik, adapun Heavenly Secret Abyssal Halberd, itu bahkan lebih tidak berguna. Raungan iblis dewa berlengan 8 itu meraung liar, dan kakinya tiba-tiba berakselerasi, dengan aura kehancuran yang hiruk-pikuk, dia bergegas menuju ke arah Lan Xuanyu. Ayo, api 8 tangan di tangannya diacungkan, dan pedang penghancur meledak. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bergerak pada saat yang sama kali ini, mereka berpegangan tangan dan menembak ke depan pada saat bersamaan. Lan Xuanyu melepaskan tinju kanannya, dan sisik emas menutupi tinjunya, membombardir cahaya pedang di depan. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan cahaya pedang itu tiba-tiba membuat celah. Di tubuh Bai Xiuxiu, lingkaran cahaya biru dan hitam melonjak, dan lingkaran cahaya menyebar, dan dia menari di sisi Lan Xuanyu, memunculkan lingkaran hitam. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba melompat, dan pada saat berikutnya, disertai dengan raungan naga yang ganas, tubuh emas besar itu lahir. Tubuh asli Raja Naga Emas. Setan dewa berlengan 8 itu tingginya 10 meter, yang sangat besar dibandingkan dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang berbentuk manusia. Namun, ketika Lan Xuanyu menunjukkan tubuh aslinya dari Raja Naga Emas, dewa dan iblis berlengan 8 ini tidak cukup. Tubuh besar dengan panjang lebih dari 80 meter masih seperti raksasa di cincin raksasa ini. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik emas yang cemerlang, seluruh tubuh ramping, dan taji tulang emas besar yang mulai mengebor tubuh, semua memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Bai Xiuxiu sudah berada di punggung Lan Xuanyu saat ini, dia masih terlihat seperti manusia, masih menari. Soul Land 4 Chapter 1356 menggaruk kepalanya. Lan Xuanyu berbalik, dan ekor naga besar itu menyapu. Pada saat ini, lampu pedang menebasnya satu demi satu. Dengan serangan kuat dari dewa dan iblis berlengan 8, cahaya pedang hanya bisa meninggalkan bekas putih di sisik naga emasnya. Setelah tubuh penempa kekuatan naga, tubuh dewa petir yang memadamkan, tubuh penempa petir dewa terang dan gelap, ditambah promosi basis budidayanya sendiri, garis keturunan dewa naga disempurnakan. Kemampuan terkuat Lan Xuanyu saat ini bukanlah menyerang, tetapi pertahanan dan pemulihan diri. Ini adalah kartu Hall aslinya. Sebelumnya, dia hampir tidak pernah melakukan serangan dari iblis berlengan 8 yang baru saja terbunuh. Pada saat ini, dia menjelma sebagai Raja Naga Emas, bahkan lebih tak kenal takut. Boom, tubuh yang sangat kuat dari iblis dewa berlengan 8 benar-benar terlempar keluar oleh tamparan Lan Xuanyu dengan ekor naga, mengenai penutup pelindung di kejauhan dan jatuh. Penonton bahkan lebih diam saat ini. Jika kita mengatakannya dari sudut pandang visual, itu adalah kontras antara keindahan dan binatang. Kecantikan yang lebih lemah menghadapi iblis yang kuat. Tapi saat ini, gambarannya langsung terbalik. Setan dewa berlengan 8 dengan tinggi 10 meter tampak seperti bayi yang rusak di depan Raja Naga Emas yang panjangnya lebih dari 80 meter dan jauhnya 30 meter. Mengenai kekuatan tubuh, siapa yang ditakuti naga? Latihan Lan Xuanyu saat ini seperti memberitahu iblis dewa berlengan 8 di depannya, siapa ayahnya. Tidak, siapa ras terkuat di galaksi kuda naga. Dewa iblis berlengan 8 juga sedikit terpana dengan tamparan ini. Detik berikutnya, sayap naga besar Lan Xuanyu terbuka, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung terjalin di udara menjadi cahaya dan bayangan kematian, dan langsung pergi. Iblis berlengan 8 tersapu. Bunuh neraka kota naga emas. Ini adalah kemampuan roh kuat yang diberikan cincin roh ke-6 Raja Naga Emas Lan Xuanyu. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan kemampuan roh ini juga meningkat pesat. Kekuatan kengerian pecah secara ekstrim dalam sekejap, dan wilayah kekerasan naga emas terbuka. Bukankah kamu galak, kasar? Pada saat ini, aura ganas yang meletus dari Lan Xuanyu, Raja Naga Emas, pasti lebih baik. Bum 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 bang. Serangkaian deru keras terdengar memekakkan telinga di panggung kompetisi, dan ledakan energi yang menakutkan benar-benar indah.
Ketika Dewa Iblis berlengan 8 kedua naik ke panggung, sebagian besar penonton berkeringat untuk Lan Xuanyu. Bagaimanapun, dengan begitu banyak pertempuran sebelumnya, secara teoritis, dia juga harus menghabiskan banyak uang. Terlebih lagi, bahkan tombak naga pun hilang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan tidak ada proses konfrontasi yang satu ini, itu adalah Raja Naga Emas, yang sepenuhnya berinkarnasi oleh Lan Xuanyu, menekan Dewa dan Iblis berlengan 8. Karung pasir rata-rata. Setelah membangkitkan kebencian dari 8 dewa dan iblis bersenjata, Lan Xuanyu tidak perlu berpura-pura menjadi terlalu berlebihan. Mempercepat, mencoba untuk mendapatkan beberapa pedang surgawi adalah benar. Ada apa dengan tombak tidak ada naga? Tombak naga itu tidak mudah digunakan. Apalagi, sebagai pemilik garis keturunan Dewa Naga, dia sekarang merasakan semakin banyak manfaat dari tubuh naga. Hanya dalam kondisi menampilkan tubuh Muhun asli, kekuatannya adalah yang terkuat. Selain tubuh asli Raja Naga Emas di depannya, ia juga memiliki tubuh asli Dewa Naga teknik penggabungan roh bela diri. Namun, Dewa Naga benar-benar tidak terburu-buru, itu adalah kartu haulnya. Kekuatan bertarung dari Dewa dan Iblis berlengan 8 memang kuat. Dalam pembunuhan di penjara kota Naga Emas, Dewa dan Iblis berlengan 8 ini dengan gila-gilaan melawan, tetapi masih terus mundur seperti karung pasir yang rusak. Epi 8 tangan terlempar sebanyak 4. Boom, tubuh Raja Naga Emas sangat kuat dan bertabrakan langsung dengan Iblis bersenjata 8. Terbang dia memukul lagi. Kekuatan saat ini benar-benar terlalu besar, Lan Xuanyu memukulnya dengan kepala naga. Di saat yang sama dengan tabrakan, raungan naga emas meletus. Ketika Dewa dan Iblis berlengan 8 menghantam perisai pelindung di belakang, dia hanya merasa tubuhnya hampir hancur. Ketika itu dipantulkan kembali, inti Dewa dan Iblis di dadanya tiba-tiba meledak dengan aura kehancuran. Dia ingin menyalakan semua kekuatannya dan meledakkan pukulan terakhirnya. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi sedikit ilusi, dan di saat berikutnya, cakar naga yang besar sudah dicabut. Aura destruktif dari inti Dewa dan Iblis di dada Dewa dan Iblis berlengan 8 langsung menyembur, menyebabkan tubuh Rebonnya berhenti. 4 epi yang tersisa dipotong. Potong ke cakar naga besar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dalam rasa sakit yang parah, dan dia harus sedikit rileks sebelum dia bisa meluncurkan serangan satu langkah lebih dekat. Tetapi pada saat ini, kekuatan tarikan yang besar tiba-tiba datang. Tidak hanya itu, sepasang mata yang sangat dingin muncul di sisi cakar naga. Bai Xiu, yang telah membuat persiapan, akhirnya bergerak saat ini. Masalah terbesar dengan Devouring of Heavenly Demon yang baru saja dia teliti adalah waktu persiapan yang lama. Butuh waktu yang cukup untuk melebur 2 kemampuan roh menjadi satu untuk menampilkannya. Tapi begitu fusi selesai, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kekuatan menelan yang besar hampir membuat segala sesuatu dari Demon Dewa berlengan 8 mandek, dan di saat berikutnya, dia sudah menjadi patung es. The Devouring of Heavenly Demon dapat meningkatkan semua kemampuan Bai Xiu, dan itu adalah peningkatan yang sangat besar. Tatapan biru tua dilepaskan dari melahap iblis surgawi, mata muncul di jurang maut. Bahkan tubuh dengan perlawanan yang kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8 hanya akan dibekukan saat ini. Cakar naga emas meraihnya dan meraih kepala Dewa berlengan 8. Membuangnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran ini telah berakhir, Lan akan melempar Dewa dan Iblis berlengan 8 langsung keluar dari ring. Adegan mengejutkan muncul. Di antara cakar naga emas, cahaya terang meledak, dan cahaya putih dan hitam meledak seketika. Boom, kepala yang terperangkap dalam cakar naga itu meledak sekaligus, dan kekuatan ledakan besar menyembur keluar, menyemburkan cahaya yang kuat dan tak tertandingi. Ini, menggaruk kepalanya. Penonton terdiam, bahkan Dewa dan Iblis berlengan 8 sudah terlihat konyol saat ini. Terbunuh. Dia dibunuh lagi. Jika dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak harus berjuang mati-matian. Jadi, adegan ini adalah pembunuh yang jelas berada di atas angin dan jelas akan menang. Kejam, ini lebih dari kejam. Cahaya besar itu secara bertahap menyatu dan menghilang, dan Dewa dan Iblis berlengan 8 itu bahkan tidak meninggalkan boneka. Ledakan ini, meski tidak sekeras ledakan sebelumnya, mirip dengan suku karet bermata satu. Hantaman besar itu mendorong tubuh besar Raja Naga Emas Lan Xuanyu kembali ke sisi lain ring, dan sisik di tubuhnya tampak redup. Namun, dia sebenarnya membunuh dewa lain dengan 8 tangan. Nafas Raja Iblis bersenjata 8 langsung menjadi lebih tebal.
Tapi pada saat ini, suara Song Zichang, Satria Naga Fajar, terdengar di telinganya, di atas ring, hidup dan mati tak terhitung. Pembunuh akan selalu membunuh mereka. Nafas dari Dewa Berlengan Delapan dan Raja Iblis. Fluktuasi yang sangat tidak stabil. Makna Song Zichang sangat jelas, jika Anda ingin membunuh orang-orang kami tidak boleh melawan. Anda ingin membunuh orang-orang saya, jadi tidak masalah jika Lan mulai membunuh iblis bersenjata 8. Lan Xuanyu tidak mengambil kembali tubuh asli Raja Naga Emas, jadi dia berjongkok di tanah. Mata naga emas yang besar itu menatap dingin ke arah dewa dan iblis berlengan 8 di luar busur di kejauhan, seolah memberitahu mereka bahwa datang adalah kematian. Membunuh 2 dewa dan iblis berlengan 8 berturut-turut, pada saat ini, kekuatan ganas putri naga emasnya dapat dikatakan mengejutkan penonton. Kengerian itu beredar di udara, apa yang harus saya lakukan? Ini adalah masalah yang dihadapi oleh dewa dan iblis berlengan 8. Tahan saja. Bagaimana cara menahannya? Apakah itu bisa ditoleransi atau tak tertahankan? Dengan kekuatan dari 8 dewa dan iblis berlengan 8, Galaksi Kuda Naga menempati peringkat ras terkuat ketiga. Jika ini saatnya untuk menanggungnya, bagaimana mereka bisa bercampur di Galaksi Kuda Naga? Siapa yang takut pada mereka? Pada saat ini, dewa dan iblis berlengan 8 telah mencapai titik di mana mereka hampir tidak bisa menunggangi harimau. Dan inilah situasi yang paling diharapkan Lan Xuanyu.